Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizik Ilham Awaludin, Prodi PAI 2, tugas UAS MK Teologi dan Metodologi Studi Islam. Dengan judul Iman Bukan Sekedar Lisan, Seni Merawat Keyakinan di Era Modern. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Di era modern yang dipenuhi banjir informasi dan pergeseran nilai, iman seorang muslim seringkali mengalami pendangkalan makna dan direduksi sekadar sebagai identitas formal ataupun ucapan di lisan saja. Padahal, secara teologis, Islam memandang iman sebagai satu kesatuan utuh yang wajib diyakini dalam hati dan dibuktikan melalui tindakan nyata. Melalui pendekatan metodologis, Islam yang menyelaraskan wahyu, akal sehat, dan fitrah, materi ini akan mengkaji bagaimana seni merawat orisinalitas keyakinan tersebut agar tidak hanya menjadi dogma pasif, melainkan sebuah jangkar spiritual yang aplikatif dan tangguh dalam menghadapi badai syubhat serta tantangan zaman hari ini. Anatomi keimanan. Mengapa lisan saja tidak cukup? Secara teologis, iman dalam Islam bukanlah klaim verbal yang pasif. Iman adalah satu kesatuan utuh yang ditopeng oleh tiga pilar utama trilogis iman. Tasdikun bil qalbi, keyakinan hati. Fondasi utama berupa penerimaan penuh dan ketundukan jiwa tanpa keraguan. Iqrarun bil lisan, pengakuan lisan, proklamasi identitas dan komitmen awal sebagai seorang muslim. Amalun bil arkan, pembuktian perbuatan, manifestasi nyata dalam tindakan sehari-hari. Badai digital dan turbulensi pikiran, tantangan iman era modern. Di abad ke-21, keimanan tidak lagi diuji oleh berhala fisik, melainkan oleh berhala pikiran yang tersebar masif melalui algoritma media sosial. Tantangan nyata tersebut meliputi banjir syubhat, keraguan ideologis, paparan pemikiran sekularisme memisahkan agama dari kehidupan, nihilisme menganggap hidup tidak punya arti, dan agnostisme yang dikemas secara menarik dan populer. Komodifikasi agama, fenomena di mana simbol-simbol iman direduksi hanya menjadi konten demi meraih views, like, dan validasi digital, sehingga kehilangan kesakralan spiritualnya. Spiritual fatigue, kelelahan spiritual, kecepatan dunia modern yang memicu kecemasan tinggi membuat manusia fokus pada materi dan melupakan kebutuhan jiwanya. Epistemologi Islam sebagai jangkar, membela iman dari badai syubhat. Untuk menangkal tantangan modern tersebut, metodologi Islam menawarkan sistem penyaringan informasi yang kokoh melalui tiga instrumen: sumber pengetahuan, khobar sodik, wahyu Al-Quran dan hadis. Fungsi di era modern menjadi standar kebenaran mutlak untuk menyaring tren moralitas zaman yang terus berubah-ubah. Akal sehat, akli, digunakan untuk berpikir kritis, membedakan mana fakta ilmiah dan mana opini propaganda anti Tuhan. Fitrah, suara hati terdalam manusia yang selalu merindukan Tuhan, menjadi benteng terakhir dari kekosongan jiwa. Seni merawat hati, tasdikun bil qalbi, di tengah kebisingan dunia. Merawat hati di era modern memerlukan strategi praktis agar tidak tersesat arus keduniawian. Digital detox spiritual, menyediakan waktu khusus tanpa gawai untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri, tadabbur Al-Quran, dan zikir secara mendalam. Menjaga konsistensi ibadah khauf dan raja, menyeimbangkan rasa takut terhadap keadilan Allah, khauf, dan harapan besar pada rahmatnya, raja, agar mental tetap stabil menghadapi ketidakpastian zaman. Mencari lingkungan yang sehat, biyah solihah,
memilih komunitas, baik dunia nyata maupun cyber, yang konsisten mengingatkan pada kebaikan dan ilmu. Kesimpulan, menjadi muslim modern yang mengakar dan relevan. Merawat iman di era modern bukan berarti kita harus mengisolasi diri dari teknologi dan kemajuan zaman. Kesimpulan dari metodologi ini adalah menjadi muslim yang mengakar secara akidah. Teologinya kuat berdasarkan wahyu dan akal, namun relevan secara sosial. Amalnya nyata menjawab tantangan zaman. Iman yang utuh akan mengubah seorang muslim dari sekedar penonton perubahan menjadi penggerak peradaban yang membawa kemaslahatan, rahmatan lil alamin. Sekian yang dapat disampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.